Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah. Ibu doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu statistika. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama ada istilah dalam statistika, yang kedua menentukan nilai rata-rata, ya. Nah, Ibu harapkan setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, kalian dapat yang pertama menentukan populasi dan sampel dengan benar. Yang kedua, menentukan nilai rata-rata dengan benar. Ada rata-rata data tunggal, rata-rata data berbobot, dan rata-rata gabungan, ya. Ya, ayo kalian siapkan alat tulisnya, siapkan buku dan pensilnya. Kalian bisa merangkum apa yang Ibu jelaskan karena nanti ada soal latihannya via Google Form. Ya, siapkan ya alat tulisnya. Ya, statistika. Menurut kalian apa itu statistika? Ya, pasti kalian sering mendengar kata statistika. Nah, ada kata statistik, ada kata statistika. Statistik dan statistika itu beda. Nah, apa perbedaannya? Apa perbedaan statistik dan statistika? Ya, kalau statistik itu adalah kumpulan data yang berbentuk angka dan non-angka. Kalau statistika apa? Statistika itu ilmu yang mempelajari tentang statistik. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengolah, bagaimana cara menganalisis, mengumpulkan, menyimpulkan, sampai menyajikan data atau informasi. Nah, apa contohnya statistik pada saat ini? Misalkan, kalian sering mendengar dan pasti sudah sering melihat data-data orang yang terkena positif COVID-19 di Indonesia misalnya. Misalkan di Bali sekian orang yang sudah positif, di Jakarta sekian orang misalkan ya, di Jawa Barat sekian orang. Nah, data itu disebutnya statistik. Kumpulan datanya itu disebutnya statistik. Nah, untuk mengumpulkan data itu disebutnya statistika, ilmunya. Ilmu untuk mengumpulkan sehingga menjadi sebuah data. Jadi, bagaimana cara mengolahnya sehingga di Bali sekian, di Jakarta sekian, di Jawa Barat sekian, nah itu ilmunya. Paham ya? Apa perbedaan statistik sama statistika? Jadi, kalau statistik itu kumpulan datanya, kalau statistika itu ilmunya. Ilmu yang mempelajari tentang statistik, ya. Sekarang kita lanjut ke istilah-istilah statistika. Ada yang pertama itu data. Apa itu data? Data itu sekumpulan informasi. Data itu terbagi menjadi dua. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif, ya. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk bilangan. Apa contohnya? Contohnya misalkan jumlah siswa SMP IT Wasilah Intelligensia sebanyak 170 orang. Itu contoh data kuantitatif. Apa contoh data kualitatifnya? Misalnya sejarah berdirinya SMP IT Wasilah Intelligensia. Nah, itu ya, contoh data kuantitatif dan data kualitatif. Istilah selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel, ya. Apa itu populasi? Apa itu pengertian sampel? Nah, ini. Populasi adalah himpunan semua objek yang sedang diteliti. Kalau sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Contohnya apa? Contohnya misalkan Ibu akan meneliti rata-rata tinggi badan siswa SMP kelas 8. Dari pernyataan itu, maka apa populasi dan sampelnya? Ya. Jadi dari pernyataan bahwa Ibu akan meneliti rata-rata tinggi badan siswa SMP kelas 8 itu populasinya adalah ini
seluruh siswa SMP kelas 8. Kalau sampelnya beberapa siswa SMP kelas 8. Jadi sampel itu lebih sedikit kan, karena kan himpunan bagian dari populasi. Ya. Biasanya kalau sampel itu ditandai dengan kata beberapa. Jadi enggak kalau populasi makan seluruhnya, kalau sampel mah hanya beberapa. Nah, istilah selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi ini sering muncul dalam soal-soal statistika. Nah, apa pengertian frekuensi? Frekuensi adalah jumlah data tertentu yang memiliki karakteristik yang sama. Yang memiliki karakter yang sama ini gimana maksudnya? Nih ada contohnya. Ini ada sebuah tabel. Ini siswa, terus di bawahnya ini frekuensi. Ada siswa kelas 7, siswa kelas 8, siswa kelas 9. Nah, ini maksudnya siswa kelas 7 ini di bawahnya 64. Ini artinya siswa kelas 7 itu sebanyak 64 siswa. Nah, ini ya frekuensi itu kan banyaknya ya, jumlah datanya. Oh, berarti jumlah data kelas 7 ini ada 64. Jumlah data kelas 8 ada 57. Jumlah data kelas 9 ada 49 ya. Itu istilah-istilah dalam statistika. Sekarang kita belajar ke materi inti, ke perhitungan. Perhatikan baik-baik. Boleh ditulis rumus-rumusnya. Baik, contohnya juga. Ya, ini materi inti. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama itu min atau rata-rata. Yang kedua median. Ya. Yang ketiga adalah modus. Nah, khusus untuk hari ini kita akan belajar hanya rata-rata saja. Ya, baik kita mulai ke rata-rata. Nah, apa itu min atau apa itu rata-rata? Bagaimana cara menentukan nilai rata-rata? Nah, ini nih, ini ada simbol rata-rata. Simbol rata-rata ini dibacanya X bar. Ini huruf X, di atasnya ada garis seperti topi lagi ya. Ini dibacanya X bar. Ini adalah simbol rata-rata. Sebelum kalian mengetahui bagaimana cara menentukan nilai rata-rata, Ibu ada contoh soal dulu. Sehingga nanti kalian dapat menarik kesimpulan, oh, rumus rata-rata itu seperti ini. Nah, perhatikan nih contoh soalnya. Berikut ini adalah data ulangan matematika 4 siswa, ya. Siswa yang pertama nilainya 9, siswa yang kedua nilainya 6, siswa yang ketiga nilainya 8, siswa yang keempat nilainya 7. Pertanyaannya adalah tentukan nilai rata-rata ulangan keempat orang tersebut. Ya. Jadi ada 4 siswa, ini nilainya. Ini siswa yang pertama yang biru, yang kedua yang oranye, siswa yang ketiga yang hijau ini, siswa yang keempat yang merah. Nah, ayo coba kalian hitung berapa nilai rata-rata ulangan keempat orang ini. Ayo coba kerjakan sendiri. Siapa yang udah? Ya, baik. Kita bahas bersama-sama ya. Nah, cara menentukan nilai rata-rata ulangan keempat orang ini adalah dijumlahkan dulu, betul. Kemudian dibagi banyaknya data. Kita jumlahkan dulu ya. 9 tambah 6, 15, betul. 15 tambah 8, 23. 23 ditambah 7, ya 30. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 30 dibagi 4. Berapa 30 dibagi 4? Ya, 7,5. Jadi, nilai rata-rata ulangan keempat orang ini adalah 7,5. Paham ya? Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Bagaimana cara menghitungnya rata-rata dari contoh soal ini? Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data ya. Jumlah data itu kalau yang tadi yang 30, banyaknya data yang tadi itu adalah 4. Kalau yang soal sebelumnya kan ada 4 data ya. Gimana kalau banyak? Nah, sama aja. Nih misalkan suatu data kuantitatif terdiri atas data X1, ini data ke-1, X2, data kedua.
X3, data ketiga sampai ini XN, ini artinya banyak, maka cara menulis atau cara menentukan data, cara menentukan nilai rata-rata tersebut adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn dibagi N. Ini N itu adalah banyaknya data ya. Jadi kesimpulannya adalah cara menentukan nilai rata-rata jumlah data dibagi banyaknya data ya. Contoh soal, perhatikan ada 3 contoh soal, ini tipenya beda-beda, perhatikan baik-baik ya. Nih, contoh soal yang pertama, diketahui sekelompok data 12, 15, 16, 21, 17, dan 9. Tentukan nilai rata-rata dari data tersebut. Nah, tadi Ibu bilang ada data tunggal, ada data berbobot. Ini disebutnya data tunggal. Ya, ayo gimana atau berapa nih nilai rata-rata soal ini? Ayo coba kerjain sebelum Ibu menjelaskan penyelesaiannya. Gampang ya, tinggal dijumlahkan, dibagi banyak data. Yuk kerjakan. 1 hour later. Ya, kalian sudah mengerjakan? Berapa jawabannya? Ya, yang sudah mengerjakan kita cek bareng-bareng ya jawabannya. Nih pembahasannya. Berarti kalau data tunggal kan tinggal dijumlahkan. X bar sama dengan 12 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 21 ditambah 17 ditambah 9 dibagi 6. 6 ini dari mana ya? Nah, 6 ini dari sini. Dari banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya data ada 6, berarti ini dibagi 6. Ini dijumlahkan hasilnya 90. 90 dibagi 6 adalah ya 15. Tadi yang kalian yang mengerjakan 15 itu benar ya jawabannya. Jadi nilai rata-rata soal nomor 1 itu adalah 15. Sekarang kita ke soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Misalnya data nilai ulangan harian seorang siswa seperti pada tabel berikut ini. Nah, ini ada tabelnya. Nilai 4, frekuensinya 2, sampai nilai 9 ini frekuensinya 1. Kalau ada tabel seperti ini, ada frekuensi, ini dinamakan data tunggal berbobot. Ya, beda sama yang nomor 1 tadi. Ini artinya nilai 4 itu frekuensinya 2. Berarti nilai 4 ada 2 orang, nilai 5 ada 7 orang, nilai 7 ada 6 orang, nilai 9 1 orang, nilai 6 ada berapa orang? Ya, ada 13 orang ya. Nah, sekali lagi ini disebut data tunggal berbobot ya. Gimana cara menentukan rata-rata kalau seperti ini soalnya? Nah, kalau data tunggal berbobot itu kalian harus menentukan dulu perkaliannya. Jadi kalian harus kalikan dulu ininya nih. Nilai dikali frekuensi. Kenapa? Kan ini nilai 4-nya ada 2, nilai 5-nya ada 7 orang. Berarti kalikan dulu. Sebelum dijumlahkan, kalikan dulu ininya nih. 4 kali 2 ditambah 5 kali 7. Ayo sambil motret ya. Kalian sambil ngerjakan. Kemudian ini 6 dikali 13. Terus 7 dikali 6. 8 dikali 1 dan ditambah 9 kali 1 ya. Dan jawabannya adalah, nah ini X bar sama dengan 8. Hasil ini ditambah 35 ditambah hasil dari sini 78. Hasil dari 7 kali 6 itu 42 ditambah 8 kali 1 8 ditambah 9 kali 1 9 dibagi banyaknya data. Ini 30 dari mana? Dari sini. 30 itu dari sini, dari jumlah frekuensi. 2 tambah 7 tambah 13 tambah 6 tambah 1 tambah 1 dari situ ya. Banyaknya data itu kalau tabelnya berbobot kayak gini, jumlahkan dulu jumlah frekuensinya. Nah, jadi jumlahnya adalah 2 tambah 7, 9. Biar gampang nih, tambahkan dulu dengan ini. 9 tambah 1, 10. 13 tambah 6, 19 tambah 1, 20. 20 yang tadi tambah 10, 30 ya. Jumlah yang atas ini berapa? 180 dibagi 30 sama dengan 6.
Jadi nilai rata-rata ulangan siswa tersebut adalah 6. Gimana, paham soal nomor 2? Ini masih mudah ya. Sekarang ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. Jika data berikut memiliki rata-rata 6,5, maka banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 7 adalah, nih, nilai 5 tuh ada 3 orang, nilai 6 ada 8 orang, nilai 7 ini N, nilai 8 2 orang, nilai 9 1 orang. Yang ditanyakan banyaknya siswa yang mendapat nilai 7. Nah, ini berarti kita harus mencari nilai N-nya dulu ya. Nah, untuk penjelasan soal nomor 3, perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu. Ibu akan menjelaskan secara langsung soal nomor 3 dan tentang rata-rata gabungan. Perhatikan ya. Ya, baik, ini penjelasan contoh soal nomor 3 yang tadi ya. Diketahuinya rata-ratanya kan 6,5. Kita tulis di samping di sini. X bar sama dengan 6,5. Yang ditanyakan berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai 7. Berarti kalian harus menentukan nilai N-nya. Gimana caranya? Seperti biasa, berangkatnya dari rumus rata-rata, bahwa X bar sama dengan, ini data tunggal pada data berbobot. Ya, betul, ini adalah data tunggal berbobot ya. Caranya ini digimanakan dulu? Dikalikan dulu. Kenapa dikalikan? Kan ini 5-nya ada 3 ya. Kalikan 5 kali 3, langsung aja ya. 5 kali 3 berapa? 15 ditambah 6 kali 8 48 ditambah 7 kali N. Ya betul, 7N ditambah 8 kali 2 16 ditambah 9 kali 1 9 dibagi berapa banyaknya data. Jumlahkan frekuensinya. 3 tambah 8 11. Bisa nggak ditambahkan dengan N? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini mah variabel ya. Jadi konstanta ditambahkan dengan konstanta. Jadi angka-angkanya yang dijumlahkan. 3 tambah 8 11 tambah 2 13 tambah 1 14. 14 ditambah N berapa? Nggak bisa. Tulis aja 14 tambah N. Paham ya? Kemudian sekarang masukkan 6,5-nya ke sini. X barnya 6,5 sama dengan, coba kalian hitung berapa 15 tambah 48 tambah 16 tambah 9 berapa? Ayo potret. Ya, jawabannya adalah 88 ditambah 7N per 14 tambah N. Nah, kalau udah ini gimana? Kali silang ya. Yang ini dikalikan dengan yang ini, tinggal dibagikan per 1 ya. Yang ini kalikan dengan yang ini. Yang ini dulu tulis 88 tambah 7N sama dengan, kalikan ya, tulis dulu aja, jangan langsung. 6,5 dikali 14 tambah N ya. Ini tulis dulu 88 ditambah 7N sama dengan, kalikan satu-satu. Ini perkalian distributif. 6,5 kali 14 berapa? Ayo hitung. Ya betul, hasilnya 91. Kemudian 6,5 kali N, 6,5N tambah 6,5N. Karena yang ditanyakannya N-nya, kita satukan. N dengan N, konstanta dengan konstanta. Berarti ada yang pindah ruas ya. Kita pindahkan yang ini ke sini. 7N pindahkan ke sini jadi apa? Ya, jadi kurang. Kenapa kurang? Karena di sininya positif ya. Kalau pindah ke sini jadi negatif. Kurangi 6,5N sama dengan, ini dulu yang ditulisnya 91. Ini pindah ruas ke sini. Dikurangi 88. 7N kurangi 6,5N. 7 kurangi 6,5 berapa? 0,5N sama dengan 91 kurangi 88 ya 3 ya. Jadi N-nya mana bagaimana? Ya, 3 dibagi 0,5. Jangan pusing kalau pembagiannya desimal. Ingat, di belakang koma ada satu angka, berarti dikali berapa?
Ya, yang atas kali 10, yang bawah kali 10. 3 kali 10, 30 per 0,5 kali 10. Hilangin komanya. Jadi 5. 30 bagi 5, 6. Jadi yang mendapatkan nilai 7 adalah ada berapa orang? Ada 6 orang. Paham ya? Yaitu contoh soal nomor 3 jika diketahuinya rata-rata ya. Sekarang ke materi yang terakhir, ini menentukan rata-rata gabungan. Simbol rata-rata gabungan itu X gab. Ini dibacanya X gab, X gabungan ya, rata-rata gabungan. Bagaimana cara menentukan rata-rata gabungan? Ibu kasih contoh soal dulu. Nah, Ibu kasih contoh soal dulu ya. Ada soal nomor 1. Dalam suatu kelas terdiri dari 40 siswa. Ada siswa perempuan, ada siswa laki-laki. Nah, misalkan ini nih, biar gampang. Ada yang biru dan ada yang merah. Yang biru itu laki-laki, yang merah itu perempuan. Nah, tadi yang laki-laki jumlah siswanya berapa? 18 ya. Yang perempuan ini jumlah siswanya 22. Rata-rata nilai ulangan laki-laki itu 74. Rata-rata nilai ulangan perempuan 78. Tentukan nilai rata-rata seluruh siswa. Artinya tentukan nilai rata-rata laki-laki dan perempuan. Seluruhnya berapa nilai ratanya? Nah, itu termasuk rata-rata gabungan. Bagaimana cara menentukan rata-rata gabungan? Nah, caranya, ini kan laki-laki, berapa siswa? 18. Rata-ratanya 74, berarti 18 kali 74 ditambah. Perempuan berapa tadi? 22 dikali 78 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Perempuan tambah laki-laki. Ya, berarti berapa nih laki-lakinya? 18 ditambah 22 ya. Jadi kita misalkan yang laki-laki itu N1. Kita misalkan ya, ada N1, ada N2. Ini artinya banyak siswa laki-laki ya yang N1, yang N2 banyak siswa perempuan. Berapa N1? Laki-laki, berarti tadi teh 18. Perempuan 22. Nah, ini laki-laki, rata-ratanya berapa nilai rata-ratanya? Laki-laki itu 74, kalau perempuan adalah 78. Tentukan nilai rata-rata gabungannya. Berarti X gab sama dengan, nih rumusnya, N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2. Dibagi banyaknya data. Ya, ada berapa? Laki-laki dan perempuan. Tulis N1 tambah N2. Ini adalah rumus rata-rata gabungannya. Ya, S gab sama dengan N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 tambah N2. Nah, awas, ini nilai rata-rata gabungan ini gak selalu ditanyakannya X gab. Bisa aja N1, bisa X bar 1 ditanyakannya, bisa N2, bisa X bar 2 ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini ditanyakannya adalah rata-rata gabungannya, X gabnya. Berarti X gab sama dengan berapa yang satunya? Ya, 18 kali 74 ditambah N2-nya 22 dikali 78 per 18 tambah 22. 18 kali 74, 8 kali 4 itu 32 ya, ujungnya 2 ya. 1332. 22 kali 78, 1716 dibagi 18 tambah 22, 40. Coba jumlahkan. 6 tambah 2, 8. 1 tambah 3, 4. 7 tambah 3, 10. Kesini 1, 3.
dibagi 40. Hitung. Jadi 3048 dibagi 40 itu berapa? Udah ada yang hitung? Ya betul, 76,2. Jadi kesimpulannya adalah nilai rata-rata seluruh siswa tersebut adalah 76,2. Paham ya? Gampang ya? Ingat apa rumus S-GAM? S-GAM sama dengan N1 dikali X bar 1 tambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 tambah N2. Sekarang ke contoh soal nomor 2. Ini contoh soal yang terakhir, perhatikan baik-baik ya. Sekarang ke contoh soal nomor 2. Kan kalau nomor 1 tadi ditentukannya rata-rata gabungan. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Berat rata-rata 15 siswa adalah 58 kg. Jika digabung dengan 10 siswa, berat rata-ratanya menjadi 56 kg. Berapa rata-rata 10 siswa tersebut? Nah, kalian harus pahami dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, ya. Jangan sampai ketukar. Coba, ini soal nomor 2 apa yang ditanyakannya. Nih, kalimat yang pertama, berat rata-rata 15 siswa adalah 58 kg. Berarti M1-nya berapa? Ya, 15, maka X bar 1-nya 58. Nah, N1-nya 15, maka X bar 1-nya 58. Jika ditambah 10 orang lagi, rata-ratanya menjadi 56. 56 itu nilai apa? Apakah nilai X bar 2? Apakah nilai S-GAM? Yang 56 ini bukan nilai X bar 2, tapi yang 56 ini adalah rata-rata gabungannya. Ya, N2-nya berapa? N2-nya adalah 10. Kalau kalian masih pusing, coba lihat apa yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya berat nilai rata-rata yang 10 orang. Oh, berarti yang ditanyakannya adalah X bar 2. Ini yang ditanyakannya. Ya. Gimana caranya? Seperti biasa kita berangkatnya dari rumus rata-rata gabungan. Tulis lagi rumusnya bahwa S-GAM sama dengan apa rumusnya teh? N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 per N1 tambah N2. Ya. S-GAM-nya udah ada 56. Tulis di sini. 56 sama dengan 15 kali 58 tambah N2-nya 10 kali X bar 2 per N1 tambah N2 berarti 15 tambah 10. Tulis lagi, 15 kali 58 berapa? 870 ditambah 10 kali X bar 2, ya 10 X bar 2 per 15 tambah 10, 25. Nah ini, sekarang gimana? Kali silang, 56 kali 25, yang ini kali ini. Ya, kita tulis ini dulu karena yang ditanyakan ada di sini. Tulis dulu 870 tambah 10 X bar 2 sama dengan 56 kali 25 1400. Terus gimana udah gini? Ya betul, ini sisa 10 X bar 2 yang di ruas kirinya. Kemudian 1400 terus dikurangi 870. 10 X bar 2 sama dengan 1400 kurangi 870 itu adalah 530 ya, ke sini ya. Maka X bar 2 sama dengan 530 dibagi 10 berapa? 53. Jadi rata-rata siswa yang 10 orang itu, rata-rata berat badan yang 10 orang itu adalah 53 kg. Paham? Ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan, kalian boleh hubungi ibu ya. Ya, cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Sampai ke rata-rata gabungan.
Paham ya? Jadi kesimpulannya hari ini kalian belajar yang pertama istilah-istilah statistika, kemudian yang kedua menentukan nilai rata-rata. Ada 3 ya, rata-rata data tunggal, rata-rata data tunggal berbobot yang ada tabel frekuensinya, dan yang terakhir adalah ini rata-rata gabungan ya. Setelah kalian menyimak pembahasan dari Ibu, silahkan kalian kerjakan soal-soal latihannya via Google Form ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.